Film bergenre perang ini menceritakan perjuangan Soviet dalam mempertahankan benteng Brest di saat invasi Jerman pada tahun 1941, di mana pasukan Soviet harus menahan invasi tersebut selama beberapa hari. Film ini dikisahkan ulang dari pengalaman seorang bocah berumur 15 tahun bernama Sasha Akimov yang berhasil selamat dari peperangan pasukan Jerman. Bagaimana perjuangan Soviet dalam mempertahankan benteng Brest? Ini dia alur cerita film Fortress of War tahun 2010. Film dibuka pada tanggal 21 Juni 1941 di Taman Kota Brest. Di sana terlihat seorang anak kecil bernama Sasha Akimov yang berumur 15 tahun dan kakaknya yang bernama Andriy. Sasha adalah anggota angkatan Peleton Musi Resimen ke-333 yang ditugaskan untuk menghibur pasukan Soviet, sedangkan kakaknya adalah seorang letnan muda tentara Soviet. Sasha dan Andriy ditinggalkan kedua orang tuanya pada tahun 1937 akibat Perang Saudara Spanyol. Акимов Александр, рода 333-го полка. Di tempat itu terlihat juga anak perempuan bernama Anya. Keberadaan Anya ini membuat Sasha berhenti bermain musik karena melihat parasnya yang sangat cantik. Di sisi lain terlihat juga banyak kerumunan orang yang berebut untuk naik kereta api dan tampak seorang komisaris Soviet bernama Yefim Fomim. Yefim datang ke tempat itu untuk mendapatkan tiket kereta yang akan mendatangkan keluarganya ke kota Brest. Namun pihak stasiun mengatakan kalau penjualan tiket hari ini tidak tersedia sampai tanggal yang ditentukan. Hal ini pun membuat Yefim pulang dan kembali ke kota Brest dengan sedikit kecewa. Di tengah perjalanan, Yefim dihampiri oleh temannya bernama Nikolai yang juga akan pulang ke kota Brest. Nikolai pun mengajak Yefim untuk ikut pulang bersamanya. Kemudian scene berpindah ke Departemen Militer Soviet. Di sana terlihat dua tentara bernama Mayor Pyotr dan Letnan Feinstein. Mayor Pyotr mendatangi letnan untuk menyampaikan hal yang sangat penting, bahwa beberapa hari ke depan pasukan Jerman akan menyerang benteng Brest. Mayor pun menyarankan letnan untuk memindahkan sebagian orang keluar dari benteng Brest melalui gerbang yang berada di utara. Jika tidak, semua orang yang ada di benteng akan terperangkap seperti di dalam ketel. Dikarenakan jumlah tentara yang begitu banyak, yaitu sekitar 8.000 orang, belum lagi termasuk anak-anak dan keluarganya. Untuk meyakinkannya, Mayor Pyotr pun menjelaskan kalau penyerangan ini akan banyak pertumpahan darah di benteng Brest. Dengan ide dan saran yang begitu panjang, Letnan Feinstein hanya mengatakan kalau dia tidak setuju dengan semua dan ide saran tersebut, karena memindahkan sebagian orang dari benteng akan membuat kepanikan dan juga ketakutan. Mendengar perkataan sang letnan, Mayor pun sangat marah kepadanya, karena semua dan ide saran tersebut akan dirahasiakan oleh Letnan Feinstein. Pada malam harinya di stasiun kota Brest, tampak terlihat pasukan Jerman mulai turun dari kereta api. Semua pasukan ini telah bersiap dan memakai baju yang sama seperti tentara Uni Soviet. Ternyata hal ini digunakan untuk mengelabui serangan dari pasukan Soviet. Keesokan paginya pada tanggal 22 Juni 1941, tepat jam 3:58, pasukan Jerman menyerang negara Uni Soviet. Semua tentara yang masih tertidur di kamarnya pun tiba-tiba terbangun dan mendapatkan kamarnya telah dibombardir oleh pasukan Jerman. Serangan demi serangan pun diluncurkan oleh pasukan Jerman terhadap pasukan Soviet. Benteng Brest pun menjadi sasaran pemboman mereka, hingga menewaskan banyak tentara Soviet dan warga sipil. Pada jam 6:30, semua pasukan Jerman mulai berdatangan melewati sungai kecil dekat benteng Brest.
Semua pasukan ini ditugaskan untuk berjaga-jaga dan membunuh semua orang yang ada di rumah sakit. Mereka menangkap semua staf rumah sakit dan pasiennya, lalu membunuhnya dengan kekejian mereka. Semua orang yang ada di kota pun panik dan ketakutan karena kedatangan pasukan Jerman ke negaranya. Mereka berlari keluar dari gerbang utara untuk menyelamatkan dirinya. Namun pasukan Jerman sudah berada di sana dan telah siap dengan senjata laras panjangnya. Mereka yang mencoba keluar dari benteng pun habis ditembaki pasukan Jerman, bagaikan zombie yang akan menyerang mereka. Di sisi lain, Komisaris Yepim langsung mengambil alih komando dan memerintahkan prajuritnya untuk bersiap dan menahan pasukan Jerman agar tidak masuk ke gerbang benteng Brest. Yepim juga menyuruh salah satu prajuritnya untuk meminta bantuan ke pusat Uni Soviet. Mayor Piotr yang telah menduga kehadiran pasukan Jerman langsung bergegas dan pergi ke gerbang sebelah timur. Mayor datang ke sana untuk mengumpulkan semua prajuritnya untuk mengambil senjata dan bersiap jika pasukan Jerman masuk lewat gerbang sebelah timur. Sementara di perbatasan Soviet yang dikomandoi Letnan Kishevatov menyuruh pasukannya untuk memukul mundur pasukan Jerman agar tidak masuk ke dalam benteng. Satu persatu korban pun berjatuhan akibat peperangan ini. Sementara pasukan yang ditugaskan untuk meminta bantuan tersebut belum juga dapat menghubungi pusat Uni Soviet. Di sisi lain, komando Jerman yang datang dengan seragam sama menjumpai Letnan Feinstein dengan upaya untuk merusak pertahanan batalion NKVD ke-132. Namun Letnan Feinstein yang mengetahui komando Jerman itu langsung mengejarnya dan menembak mati komando tersebut. Singkat cerita, pasukan Jerman yang sudah menyandra semua warga sipil dan keluarganya mulai masuk lewat jembatan gerbang benteng Brest. Komisaris Yepim yang melihat hal itu langsung menyuruh prajuritnya untuk menyiapkan senjata dan senapangnya. Sementara Komisaris Yepim dan satu prajuritnya turun dengan maksud untuk bernegosiasi. Negosiasi panjang pun terjadi di sana antara pasukan Jerman dengan Komisaris Yepim. Lalu tiba-tiba Komisaris Yepim berteriak untuk melakukan tugasnya. Pasukan Soviet yang telah ditugaskan pun langsung menembaki pasukan Jerman dengan begitu semangatnya. Hingga akhirnya warga sipil beserta keluarganya pun selamat dari sandera pasukan Jerman. Kemudian di sisi sebelah timur, Mayor Piotr mendapatkan kabar dari pasukannya kalau pasukan Jerman telah menambah prajuritnya dengan kendaraan tank untuk menghancurkan benteng Brest. Mendengar kabar tersebut, Mayor pun langsung menyuruh prajuritnya untuk bersiap dan mengambil posisi. Hingga tiba di dekat benteng Brest, hal yang tidak diduga pun datang dari sebelah lain. Ternyata Letnan Andrei dan salah satu temannya membantu pasukan Soviet untuk menghancurkan kendaraan tank. Namun sangat disayangkan, pasukan Jerman yang mengetahui keberadaan mereka langsung mengerahkan tanknya dan menembak mati Letnan Andrei beserta temannya tersebut. Mayor Piotr yang telah bersiap pun langsung menyuruh pasukannya untuk maju dan menyerang pasukan Jerman. Pertempuran demi pertempuran pun masih terjadi keesokan paginya. Tanggal 23 Juni 1941, sebuah pesawat tempur dari Uni Soviet datang dan membantu pasukan yang berada di benteng Brest. Namun kedatangan pesawat tempur tersebut telah diketahui oleh pasukan udara Jerman. Pesawat tempur pasukan Jerman pun langsung diterbangkan untuk menghancurkan pesawat tempur Soviet.
pesawat tempur Soviet pun berhasil dihancurkan oleh pasukan Jerman, sementara pilotnya berhasil selamat akibat parasut yang digunakannya. Komisaris Yepim yang melihat hal itu langsung menyuruh prajuritnya untuk membantu sang pilot dan membawanya kembali ke dalam benteng. Tibalah di dalam benteng, Komisaris Yepim menanyakan kepada pilot tersebut kenapa pusat Uni Soviet tidak mengirimkan bantuan kepada mereka. Tapi sang pilot hanya bisa berkata kalau pasukan Jerman telah bersiap di segala penjuru dan berhasil menguasai sebagian dari benteng Brest. Semua pasukan yang mendengarkan hal itu pun langsung menyadari kalau mereka semua akan mati di depan pasukan Jerman. Belum lagi persediaan makanan dan minuman yang telah habis akibat peperangan. Pada tanggal 24 Juni 1941, Komisaris Yepim mengumpulkan semua pasukannya untuk membuat terobosan baru dalam melawan pasukan Jerman. Namun terobosan ini tidak bisa dilakukan hanya bagian mereka saja. Komisaris Yepim juga membutuhkan bantuan dari pasukan lain yang berada di segala penjuru. Untuk itu, Komisaris Yepim pun membuatkan pesan surat kepada komando mereka untuk bersama-sama membuat terobosan dalam upaya menghentikan pasukan Jerman. Tapi lagi-lagi pasukan Jerman telah duluan untuk menyerang pasukan Soviet. Komisaris Yepim yang telah membuatkan pesan surat tersebut menyuruh anggotanya untuk mengirimkan kepada komando lainnya. Sasa yang mendengarkan perintah komisaris tersebut ikut menjadi orang yang mengirimkan pesan suratnya. Anggota pengirim surat pun mulai berjalan mendekati sisi lain benteng Brest. Namun serangan dan bom dari pesawat Jerman harus membuat mereka tewas di tempat hingga menyisakan Sasa seorang diri. Tibalah di sisi lain benteng Brest, Sasa langsung menyampaikan pesan Komisaris Yepim untuk ikut bergabung dalam terobosan melawan pasukan Jerman. Hingga pada malam harinya, komando dan pasukannya yang dari segala sisi sudah siap untuk melawan pasukan Jerman. Lalu flare gun pun ditembakkan sebagai penanda bahwa terobosan telah dimulai. Semua pasukan Soviet pun langsung maju dan menyerang pasukan Jerman. Namun terobosan yang mereka buat itu pun tidak mampu menghancurkan pasukan Jerman dan malah membuat kerugian besar bagi jumlah pasukan Soviet. Hingga keesokan paginya, Letnan Kisevatov mendatangi semua warga sipil dan keluarganya yang masih hidup. Letnan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari benteng Brest, dikarenakan pasukan Jerman telah memberikan waktu untuk menyelamatkan warga sipil dari peperangan ini. Semua warga sipil yang telah diperintahkan tersebut mulai berjalan dan membawakan bendera putih sebagai penanda kalau mereka adalah warga sipil Uni Soviet. Letnan Kisevatov yang melihat anaknya Anya langsung berlari dan memeluk anaknya tersebut, lalu memerintahkannya untuk keluar dan menyelamatkan dirinya. Pada tanggal 26 Juni 1941, jam 4:02, pasukan Jerman menjatuhkan bom atom tepat di tengah benteng Brest. Kemudian pasukan Jerman dan kendaraan tanknya berdatangan dan maju untuk menghabiskan semua pasukan Soviet. Letnan pasukan Jerman yang berada di gerbang benteng memerintahkan semua pasukan Soviet untuk menyerah dan keluar dari dalam benteng Brest. Namun Komisaris Yepim yang merupakan seorang Yahudi dan komunis mencoba untuk menantang Letnan Jerman. Tapi tantangan itu malah membuat Komisaris Yepim harus tewas ditembak mati oleh pasukan Jerman. Sementara di sisi lain, semua komando Soviet memerintahkan prajuritnya untuk keluar dari dalam benteng Brest, dan mereka sebagai komando tentara akan mengalihkan pasukan Jerman dengan tembakan senjata. Sasa yang masih berada di dalam benteng pun diperintahkan oleh Letnan Kisevatov untuk menyelamatkan dirinya dan menitipkan pesan untuk menjaga anak perempuannya, yaitu Anya.
Badan benteng Brest pun hancur dan kerusakan besar. Pasukan-pasukan yang tewas pun bergeletakan di mana-mana. Hingga akhirnya pasukan Jerman pun berhasil menguasai sepenuhnya benteng Brest. Sementara Sasha berhasil selamat dari pelariannya. Hingga bertahun-tahun kemudian, Sasha yang sudah tua datang kembali bersama cucunya ke tempat peringatan benteng Brest untuk mengenang hari-hari baiknya dan kenangan hidupnya selama bertahan melawan pasukan Jerman. Dan film pun selesai. So, itu dia alur cerita film Fortress of War tahun 2010. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan dengan spoiler film lainnya. Saya Levi dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.